ini di dalam konteks bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang olahraga masyarakat. Kami persilakan Pak Dr. Isnanta. Terima kasih Pak Iskandar, Pak Sekjen saya ini. Jadi yang ngajari untuk supaya saya ngomong begini. Jadi ya rada-rada malu dikit nanti, itu yang saya omongin, itu yang saya omongin nanti. Izin Pak Iskandar. Yang kami hormati juga Pak Yono, mentor kami, karena beliau ini di samping Menteri Pemuda Olahraga kan langsung sekarang ngurusi olahraga yang masyarakat. Jadi rohnya benar-benar dari dulu hingga sekarang olahraga banget. Tapi olahraga yang berbasis kebugaran, kesehatan. Karena sesungguhnya ini problem paling besar, tapi juga yang paling tidak diprioritaskan biasanya. Nah, Pak Hayono amat peduli tentang kesehatan dan kebugaran buat masyarakat. Terima kasih dan terus mengkawal sehingga menjadi PP ini menjadi anggota Kormi. Nah, ini semoga dengan menjadi anggota Kormi mempercepat proses ajakan kepada masyarakat, ajakan positif untuk membuat tubuh sehat dan bugar. Karena memang visinya sudah tadi disampaikan, menuju Indonesia bugar. Ini perpres yang Pak Iskandar sebut tadi, desain besar olahraga nasional yang baru diteken oleh Pak Presiden nomor 8621 dari GRACE Pasca Ornas. Di dalamnya ini visinya ya, Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia. Oke, kita cerita prestasi dunia kita keluarkan dulu dalam forum di Joglo ini, di Pendopo ini. Kita mau fokus berkarakter unggul dan Indonesia bugar. Nah, ini seiring dengan programnya yang dikawal Pak Giri yang kami hormati, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas. Germas juga ngajak orang bergerak ujungnya supaya bugar, supaya sehat. Kalau sehat bugar, jangan dimaknakan hanya sehat jasmani, tapi juga jiwa rohani. Jadi komplit sampai juga sehat sosial pastinya. Jadi kalau sosialnya sehat, jasmaninya sehat, rohani sosial, semua itu sehat, rasanya SDM bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ya hampir paripurna. Karena sesungguhnya olahraga menurut sejarah dan filosofinya, olahraga itu membangun kesejahteraan. Itu ujung. Cuma sekarang ini yang disebut-sebut di media, di tetangga kita, di sahabat-sahabat kita barangkali ukurannya seolah-olah juara. Wah, Indonesia olahraganya jelek karena Olimpiade cuma 1 emas. Wah, Indonesia Asian Games peringkat kalian. Wah, juara dunia sepak bola nggak pernah dapat. Asia apalagi, Asia Tenggara apalagi. Seolah-olah ukuran olahraga itu hebat ketika juara. Padahal olahraga punya filosofi kuat, yaitu membangun kesejahteraan bangsa. Lewat pintu mana? Pintu masyarakat yang sehat dan bugar tadi, sehatnya jasmani rohani tadi. Kalau fisiknya kuat, seperti Bapak Ibu ini dalam yuswa yang relatif tua, memang tua juga sih, tapi tampak muda. Tapi masih bisa beraktivitas fisik.
minimal nggak ngerepotin putra putrinya. Kedua, masih produktif. Ya, daripada harus terus terlentang di kamar, kan bisa aktivitas sama sini. Berarti ini fisik investasi dari gerak jasmani. Tapi tidak cukup jasmani, olah pikir tadi menjadi garapan. Maka teman kasusnya tentang makna besar dari olahraga ini. Jadi kalau pikiran fresh, pikiran adem, pikiran nggak negatif, muter-muter ngomongi orang, muter-muter berpikir negatif, kapan maju? Karena kita nggak pernah berpikir positif. Olahraga ini membangun tidak hanya fisik dan mental. Jadi olah apa tadi? Olah fisik, olah pikir, olah nafas. Ini juga penting untuk dipahami Bapak Ibu. Banyak orang merasa kalau bodinya gede. Wah, kami punya anak buah, banyak pegulat, badannya gede. Pemain angkat besi, badannya juga gede. Merasa itu sudah bugar. Keren itu. Olahraganya setiap hari angkat beban. Tapi di dalamnya belum tentu jantung, paru, dan berbagai komponen fisik seolah-olah hanya kekuatan bugar itu ukurannya. Kecepatannya bagaimana, kelentukannya bagaimana, koordinasinya, kaki tangan. Yang utama adalah jantung paru-parunya. Biasanya ukurannya volumetric atau ya endurance lah, daya tahan, nafas. Jadi nafas perlu diolah. Karena yang menggerakkan semuanya nanti jantung paru-paru. Nah, di sini berarti komplit ini. Olah pikirnya, olah nafasnya, olah fisik. Ini berarti olahraga yang bolongan. Kalau itu kena semua, komplit paripurna bahasa kita ya. Baik, kembali kepada desain besar olahraga nasional. Indonesia bugar. Posisi sekarang apakah Indonesia bugar? Sudah, tapi sedikit. Data kita 24% yang bugar. Kalau partisipasi orang berolahraga sih lumayan. 36% data kamu. Tapi partisipasi ya masih kurang. Kalau frekuensi olahraganya kurang. Nah, seminggu sekali, Car Free Day, ya nggak nendang, ya nggak membuat bugar. Ya syukur 30 menit sehari, gerak disesuaikanlah dengan kondisi umur. Apapun olahraganya. Ini kurang. Nah, kurangnya itu kok kurang banget. Karena hasil surveinya itu dunia, yang survei itu dari 100 negara, dilihat dari cara kebiasaan langkah saja. Indonesia paling males melangkah. Melangkah aja males ya. Kalau di rata-rata 513 langkah berhari. Yang minimal kayak Hong Kong itu yang tertinggi 7.000 langkah sehari. Ya syukur 10.000. Nah, desain besar olahraga nasional yang sudah diteken Pak Presiden tadi, sudah ditanda Pak Presiden tadi, juga punya target tadi. Indonesia bugar tahun 2045, pas target akhir itu, perjalanan panjang itu mencapai minimal 70%. Kok nggak 100? Wah ya, ideal banget, susah nyarinya. Ini pun nggak mudah.
Karena nambah penduduk Indonesia 270 juta, nambah 10% aja sudah berapa juta yang harus kita dorong untuk bergerak aktif. Nah, saking pentingnya untuk hidup aktif, bergerak aktif, maka lahirlah Impres tentang Germas. Mungkin tahun berapa nih? 2005 nih? 17. Nomornya 1. Artinya Bapak Presiden sudah memandang bahwa untuk bangsa yang sehat itu salah satu poinnya adalah hidup aktif, di samping makan dan lain-lain. Nah, dalam dimensi olahraga kan hidup aktif tadi yang harus kita kejar. Nah ini sudah selaras antara desain besar olahraga nasional dengan Impres yang juga telah dikeluarkan oleh Pak Presiden juga. Nah, kalau payung hukum sudah komplit, jadi apa yang belum ini? Yang belum adalah action. Kalau bicara action, paling dominan adalah tenaga penggerak, pelatih, instruktur, para pakar, narasumber, para tenaga medis, para ahli gizi, para ahli ini, ahli itu, harus tumpah ruah berbakti untuk menggerakkan masyarakat. Nah, di sini mencetak sumber daya manusia, pelatih. Harapan kita setelah ini ya tambah lagi yang dicetak, tambah lagi yang dicetak. Kalau urusan sertifikasi gampang kita. Kalau urusan fasilitasi nanti kami ikut berpartisipasi untuk memprogramkan bagaimana program ini semakin meluas. Semakin banyak dicetak sumber daya manusia, pelatih atau pembina penggerak, semakin memudahkan dalam ajakan bergerak tadi, ajakan olahraga. Karena faktanya masyarakat kita itu harus dirayu dulu untuk bergerak. Harus kadang-kadang rada dipaksa. Kami sendiri memaksa anak saya sulit. Kalau udah bangun tidur, pasti langsung HP soalnya yang dipegang. Akhirnya mager. Teknologi penting, tapi bergerak lebih penting. Nah, era digital ini yang membuat salah satu hambatan. Tapi di sisi lain harus kita manfaatkan teknologi informasi, digital dan sebagainya untuk ngajak masyarakat secara luas. Indonesia itu luas. Kalau diajak harus saya datangi Kabupaten A, Kabupaten B, kapan 500 kabupaten kota didatangi. Tapi ketika Kormi punya kabupaten kota sampai provinsi, berarti ngajak mudah. Terus Kormi juga memasukkan cabang olahraga ini akhirnya dikenalkan lewat pintu Kormi dan anggotanya. Berarti semakin luas. Kemudian manfaatkan teknologi informasi untuk selalu propaganda positif bahwa ini penting, olahraga itu penting, bergerak itu penting, kesehatan itu investasi penting, dan segalanya. Jangan sampai masyarakat itu sadar olahraga karena sudah ditegur dokter. Tegurnya, oh Bapak Ibu, gerak olahraga ya, supaya bla 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 bla. Kalau yang negur dokter itu mujarab, karena kadang-kadang ancamannya kan sakit. Tapi kalau penggerak kita asal ngajak, ini ya kadang nggak mau. Nggak maunya kenapa? Jangan-jangan nggak ngerti tujuan besarnya. Maka lewat pelatihan ini, ilmunya, pengalamannya, teorinya, baik itu faalnya, gizinya, terus kemudian dari aspek lain seperti kurikulum yang nanti akan disajikan,
tolong juga disampaikan secara utuh, meskipun tidak harus borongan, tapi langsung pelan waktu demi waktu. Karena anak muda kita, bangsa kita sudah bangsa yang kritis. Kalau diajak tidak dikenalkan nalarnya, itu kadang susah. Ini yang penting. Maka kami bangga ketika para mentor hadir dan para narasumber semua hadir. Tinggal kami nunggu juga nanti progresnya, berapa periode setahun dicetak SDM dan berapa masyarakat yang telah mau bergerak. Ini nanti terus menjadi database dan akhirnya menjadi kebijakan yang berikutnya. Kalau Kormi sekarang mau gelar festival olahraga nasional di Palembang, itu festival yang ke-76, ini rutin, itu semata-mata untuk merangsang, untuk memotivasi masyarakat berpesta olahraga, pestanya positif ini. Meskipun di sana ada menang kalah, tapi bukan tujuan menang kalah itu. Jadi kalau nanti juga Bapak Ibu rawuh sana hadir ikut berpesta, itu bagian penting untuk membuat spirit masyarakat. Terus sebarkan lewat medsos, bahkan lewat koran cetak, TV, itu memberikan virus positif kepada masyarakat lain. Kalau kita berpesta olimpiade, semua orang langsung dengar. Tapi ketika berpesta olahraga rekreasi, jarang dengar. Kenapa nggak jarang dengar? Ya mungkin umurnya belum tua. Memang kalau ngomong olimpiade gampang karena semua tahu umurnya juga udah tua. Dan ngomong prestasi itu enak didengar, ngomong kalah menang. Tapi sekali lagi kita harus punya banyak jurus untuk ngomong bagaimana hebatnya olahraga. Kalau olahraga ini nanti bahkan juga dikaitkan dengan nilai ekonomi yang sekarang menjadi tren bahwa olahraga berbasis industri, berbasis turisme, memiliki nilai tambah. Kita ngomong ekonomi olahraga nggak bicara jual barang ke luar negeri aja atau impor ke sini. Olahraga berbasis massa begini, berbasis masyarakat, semakin banyak partisipasi, secara otomatis akan mendongkrak nilai ekonomi. Sisi partisipasi olahraga baru 26%. Perputaran ekonomi ini di Indonesia sudah 43 triliun. Ini baru aja database terakhir yang kami himpun, kita teliti. Rata-rata orang membelanjakan setahun hanya 250.000. Ya entah itu untuk beli sepatunya, kaosnya, setahun nggak ganti-ganti sepatunya berarti. Kalau sepatunya harganya 250. Coba bayangkan kalau penduduk Indonesia yang 270 juta itu, taruhlah 200 juta itu bergerak rutin olahraga, berarti perputaran orang jualan sepatu tinggi, kostum tinggi, aksesorisnya, sepeda, saddle, stang, stiker, bahkan jualan-jualan yang ada di pinggir jalan, ekonomi kerakyatan juga tumbuh. Tidak harus impor. Indonesia punya sepatu, punya sendiri, kaosnya sendiri, punya bola sendiri. Sepeda sekarang 12 juta pengguna sepeda. Bukan hanya 12 juta sepeda aja. Kadang satu orang yang bersepeda juga punya sepeda 3 biji. Saya punya sepeda yang lipat, ada yang punya sepeda jadul yang zaman Jepang itu, Belanda, hotel. Ada sepeda yang rata-rata untuk balapan kencang gitu. Kalau Cak Lontong malah 40 sepeda punya. Itu industri jalan. Nah,
Bapak Ibu pasti kalau nanti berkontribusi dalam mengajak masyarakat berolahraga, berarti secara tidak langsung juga akan turut serta membangkitkan ekonomi kerakyatan. Itu juga aspek sosial yang kita. Belum lagi aspek dinamika sosial. Olahraga ini kalau bisa kita lihat, masyarakat kita kan sekarang mulai banyak yang egois ya, kesendirian, malas kerjasama. Mungkin karena kebanyakan laptop yang diajak kerjasama, akhirnya interaksi sosialnya rendah. Tapi ketika berolahraga, entah di pojok RT, di pojok RW, entah di sudut-sudut mana, senam, atau setiap minggu bersepeda rame-rame, parkir bareng-bareng, makan bareng-bareng di pinggir jalan, di warung kecil, nggak kenal kasta itu, mau itu menteri, dirjen, mau tukang becak, kadang makan bareng, santai bareng. Ada obrolan, kegembiraan bareng. Tidak ada di situ saling caci maki, cibiran-cibiran yang kebiasaan nebar hoak. Kalau dalam olahraga pasti cair. Itulah pembangunan sosial. Guyub rukun dalam olahraga. Interaksi sosial itu terjadi. Itu akan ke bawah dalam kehidupan sehari-hari kalau kita biasa. Belum lagi olahraga kalau dalam dimensi ketahanan sosial, ketahanan bangsa. Olahraga bisa membangkitkan rasa cinta pada tanah air. Maka olahraga tradisional juga yang digarap Pak Hayono, ini untuk membangkitkan rasa cinta budaya bangsa. Senam-senam kreasi, produk lokal dikembangkan. Nah, ini juga sebetulnya BEP ini kan juga produk lokal, artinya bukan dari luar negeri. Ini kan karya bangsa. Nah, kalau karya bangsa ini nanti terus malah digandrungi, digemari oleh mancanegara, berarti kan keunggulan Indonesia menjadi luar biasa. Banyak hal. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ringkas kata, kami dan Kementerian Kesehatan ini ibaratnya sepak bola dua striker untuk ngajak hidup aktif. Di samping tugas lain mengobati yang sakit ya Pak, tapi ada sisi lain mencegah, promotif juga. Nah kami juga sama, di Kemenpora separuh nyawa olahraga itu ngurusi prestasi, separuh deputi ngurusin budaya olahraga. Jadi kita kementerian yang bekerja keras untuk membuat masyarakat hidup aktif. Nah, kehadiran dan keberadaan Kormi beserta anggota-anggotanya merupakan tandem terdepan, mitra depan untuk ketemu masyarakat, untuk berbagi ilmu, ajak bergerak. Itulah spiritnya, spirit kerelawanan. Karena di sini dalam olahraga rekreasi nggak ada kontrak pelatih. Kontrak pelatih BEP sekian standarnya, nggak ada. Yang ada keikhlasan, amal baik yang diterima. Karena kalau di prestasi, ketika suruh pelatih pasti langsung teken kontrak. Kalau nggak cocok harganya nggak jadi. Semoga pelatih-pelatih ini yang ada di sini bukan ke sana. Karena spirit dari olahraga masyarakat itu. Saya energi ini ada kata-kata penting namanya power. Nah, dalam olahraga power itu kekuatan kali kecepatan. Mari kita lakukan kecepatan dan percepatan untuk membuat masyarakat ini sehat bugar. Nah, karena kalau nggak dibuat percepatan, karena bugarnya masih terlalu jauh, ngejarnya biar cepat. Kuat,
karena kita harus menjadi bangsa yang kuat. Semoga olahraga membangun itu semua lewat pikiran, kaki, dan tangan, badan, seluruh energi yang Bapak Ibu punya. Atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada komunitas BEP. Dan ini terus menjadi catatan penting di Kementerian, sebuah organisasi yang dalam telinga saya jujur baru. Karena kami kalau ketemu Pak Haryono selalu bicaranya entah itu senam perak, itu senam sajuju, poco-poco, ekstrim sport, ada e-sport. Nah ini sport juga barang baru, juga anggota kami. Dan kemarin juga olahraga tantangan petualangan off-road, itu juga anggota baru. Nah, mari organisasi ini untuk menjadi jauh lebih besar dari yang besar sekarang. Kami menunggu peran-peran besar berikutnya, dan mohon maaf pemerintah belum banyak berbuat karena kuping pun belum lama dengar. Semoga dengan momentum ini kita akan semakin besar. Ada kebijakan-kebijakan besar yang nanti pro kesehatan masyarakat, pro kebugaran masyarakat. Desain besar olahraga nasional belum ada anggaran secara khusus. Mungkin karena sekarang anggaran lagi berat untuk mengurusi pandemi. Kalau setiap tahun refocusing lebih dari 5 kali, bukan nambah anggaran tapi geser anggaran untuk vaksin. Padahal kalau divaksin ditambah imun kuat, ya, seperti Bapak Ibu teges loh. Pokoknya full karena fakta bahwa yang punya imun kuat itulah yang eksis ketika kita menghadapi pandemi. Olahraga membawa ke sana. Terima kasih. Kami kembalikan Pak Iskandar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar tadi dari Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Pak Isnanta, ternyata nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haryono Isman, khususnya di dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, membudayakan masyarakat berolahraga. Ini menjadi hal yang penting bagi kita sekalian. Dan tentu saja kita tahu bahwa Menpora sudah mendapatkan Perpres tentang DBON. Ini akan memperkuat nanti keinginan kita, salah satu tadi aspek Indonesia Bugar. Tapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kita semua ini tidak jauh dari masalah kesehatan. Dan tentu saja Pak Menteri Kesehatan sekarang ini melihat bahwa beban ekonomi yang diakibatkan karena penyakit tidak menular khususnya, itu karena sebagian besar masyarakat malas gerak. Nah, salah satu yang dikeluarkan waktu itu adalah Impres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Bermas. Nah, kita tahu bahwa salah satu yang menjadi andalan sekarang ini di era teknologi di mana semua orang akhirnya terjebak dengan adanya pandemi ini, mempercepat proses yang namanya industri 4.0 dan society 5.0. Jadi semuanya malas gerak. Padahal itu sebenarnya yang menjadi masalah kita di bidang kesehatan. Oleh karena itu, tidak berlama-lama dari Pak Diri dari Departemen Kesehatan, kaitannya dengan program yang sedang menjadi, saya dengar menjadi salah satu prioritas, yaitu preventif dan promotif yang sedang dijalankan oleh Menteri Kesehatan, karena beban ekonomi yang diakibatkan oleh BPJS ternyata
menjadi masalah bagi kita sekalian. Dan olahraga menjadi salah satu ujung tombak dari gerakan masyarakat hidup sehat. Supaya nyambung antara Pak Isnanta dengan Pak Hayono dengan Pak Giri nanti penjelasannya terkait dengan bagaimana pentingnya aktivitas fisik dan olahraga di dalam konteks bagaimana kita menekan beban ekonomi kesehatan yang mana sekarang sudah bergeser dari tadi dulu penyakit menular sekarang menjadi penyakit tidak menular. Dan itu sebenarnya bisa dicegah dan dikendalikan salah satunya dengan aktivitas fisik dan olahraga. Monggo Bang Giri, silakan.